Malik. Gumam Ray membaca nama pengirim pesan. Ray membaca pesan yang Malik kirimkan kepadanya dan menghembuskan nafas kasar di udara. Ia meletakkan kembali ponselnya di atas meja lalu menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Pandangannya kini tertuju pada langit-langit kamar sambil memikirkan kejadian yang terjadi beberapa jam yang lalu. Tidak ada sedikit pun ekspresi yang nampak dari wajah Ray saat mengingat pernikahan dadakannya dengan Yura. Wajah pria itu tetap saja datar dan sulit untuk dibaca. Sementara di dalam kamar Yura, wanita itu kini terlihat menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Entah apa yang akan terjadi di hidupnya ke depannya setelah tadi ia resmi menjadi istri Ray. Ia sungguh tidak menyangka perjalanan pekerjaannya dan Ray akan menjadi awal hubungan baru di hidup mereka. Hubungan yang tidak pernah ia bayangkan lagi setelah memutuskan melupakan Ray di hidupnya. Tuhan, kenapa di saat aku berusaha keras untuk melupakannya dan sudah menghilangkan bayang-bayangnya dari benakku, Engkau justru mendekatkannya ke dalam hidupku. Gumam Yura. 3 hari kemudian, Yura dan Ray pun berpamitan pada perangkat desa untuk kembali ke kota karena pekerjaan mereka telah selesai dan akan kembali lagi ke desa dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Mobil Ray pun melaju meninggalkan desa dengan diiringi lambaian tangan warga dan perangkat desa. Selama dalam perjalanan kembali ke kota, Yura nampak diam sambil berpikir atas apa yang terjadi 3 hari belakangan ini. Terlalu banyak hal yang membuatnya merasa aneh dengan sikap warga desa yang semakin ramah padanya padahal mereka sudah mengetahui apa yang terjadi padanya dan Ray beberapa waktu lalu. Warga desa bersikap biasa seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Hal yang tidak pernah Yura duga sebelumnya mengingat kesalahan mereka cukup fatal jika dibenarkan oleh warga desa. Berbeda dengan Yura yang terus memikirkan tentang warga desa, Ray justru nampak tenang tanpa beban pikiran di hidupnya. Wajah pria itu masih saja datar dan dingin tanpa perubahan sedikit pun setelah berubah status menjadi suami Yura. Belakangan ini Yura berpikir kenapa Ray tidak mempermasalahkan pernikahan mereka mengingat selama ini Ray selalu menunjukkan rasa tidak suka kepadanya. Seharusnya pria itu menunjukkan rasa tidak terima padanya bahkan mungkin berniat menceraikannya. Yura memilih tidak bertanya kepada Ray kenapa Ray seolah-olah tidak mempermasalahkan status mereka saat ini karena ingin menjaga hatinya agar tidak terluka setelah mendapat jawaban dari Ray yang bisa saja menyakitinya. Setelah sampai di kota nanti aku akan membawamu bertemu dengan keluargamu dan keluargaku. Ucap Ray memecahkan keheningan di antara mereka. Maksud kakak? Yura merasa tidak paham dengan ucapan Ray. Aku sudah mengirimkan pesan pada Aidan untuk mengumpulkan keluarga kita setelah kita sampai di kota nanti. Jawab Ray tanpa menatap Yura. Apa? Jangan bilang kalau kakak ingin, ucapan Yura terputus karena Ray memotongnya. Aku akan memberitahu pada mereka status kita saat ini. Ucap Ray. Yura menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Aku tidak setuju. Ayah dan bunda pasti akan sangat terkejut mendengar berita ini. Ucap Yura. Aku tidak meminta pendapat darimu. Setuju ataupun tidak, aku tetap akan menemui kedua keluarga kita hari ini. Ucap Ray tanpa bantahan. Yura dibuat terdiam dengan jemari yang saling bertaut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana terkejutnya keluarganya nanti setelah mengetahui statusnya saat ini. Terlebih pernikahan mereka didasari keterpaksaan karena insiden yang tak terduga sebelumnya. Yura pun melewati sisa perjalanan menuju kota dengan terus berpikir apa yang harus ia katakan pada keluarganya setelah Ray memberitahu status mereka saat ini. Mengingat kedua orang tuanya dan orang tua Ray, membuat Yura teringat dengan sosok wanita yang akan dijodohkan dengan Ray. Bagaimana dengan Flower jika dia tahu Kak Ray sudah menikah denganku? Gumam Yura pelan.
Yura menggelengkan kepalanya saat bayangan Flower melabraknya tiba-tiba melintas di benaknya. Dia pasti tidak akan terima jika Kak Rei tiba-tiba menjadi suamiku. Gumam Yura kemudian mengingat Flower yang sangat terlihat menaruh perasaan pada Rei dan terlebih kedua orang tuanya sudah menjodohkannya dan Rei sejak ia masih di dalam kandungan. Selain Flower, Yura pun turut memikirkan reaksi sahabat baiknya yang tak lain adalah Rachel jika mengetahui jika ia sudah berubah status menjadi istri dari kakaknya. Yura dibuat terdiam dengan jemari yang saling bertaut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana terkejutnya keluarganya nanti setelah mengetahui statusnya saat ini. Terlebih pernikahan mereka didasari keterpaksaan karena insiden yang tak terduga sebelumnya. Yura pun melewati sisa perjalanan menuju kota dengan terus berpikir apa yang harus ia katakan pada keluarganya setelah Rei memberitahu status mereka saat ini. Mengingat kedua orang tuanya dan orang tua Rei, membuat Yura teringat dengan sosok wanita yang akan dijodohkan dengan Rei. Bagaimana dengan Flower jika dia tahu Kak Rei sudah menikah denganku? Gumam Yura pelan. Yura menggelengkan kepalanya saat bayangan Flower melabraknya tiba-tiba melintas di benaknya. Dia pasti tidak akan terima jika Kak Rei tiba-tiba menjadi suamiku. Gumam Yura kemudian mengingat Flower yang sangat terlihat menaruh perasaan pada Rei dan terlebih kedua orang tuanya sudah menjodohkannya dan Rei sejak ia masih di dalam kandungan. Selain Flower, Yura pun turut memikirkan reaksi sahabat baiknya yang tak lain adalah Rachel jika mengetahui jika ia sudah berubah status menjadi istri dari kakaknya. Setelah melewati lebih kurang 6 jam perjalanan, mobil yang dikendarai Rei pun akhirnya memasuki perkarangan kediaman keluarga Dharma. Denyut jantung Yura terasa berdebar begitu cepat saat mobil Rei sudah terparkir tepat di depan pintu utama rumahnya. Di depan mobil Rei, terlihat sudah ada mobil keluarga Bagaskara dan mobil Aidan. Yura dan Rei sudah bisa menyimpulkan jika keluarga mereka sudah berkumpul di dalam rumah menunggu kedatangan mereka. "Kau mau tunggu apa lagi?" tanya Rei pada Yura yang nampak belum berniat untuk keluar dari dalam mobil. Yura tersadar dari lamunannya lalu mengangguk pada Rei. Ia segera keluar dari dalam mobil diikuti Rei setelahnya. Rei mengeluarkan lebih dulu koper Yura dari dalam mobilnya sebelum menyusul Yura masuk ke dalam rumahnya. "Sebenarnya ada apa ini, Lea? Kenapa kita disuruh berkumpul di sini?" bisik Rachel pada Alea. Sejak tadi di rumahnya ia sudah merasa sangat penasaran hal apa yang membuat keluarganya tiba-tiba diminta datang ke rumah Yura. Alea mengangkat kedua bahunya. "Aku juga tidak tahu, Chel. Mungkin saja ada sesuatu yang penting yang ingin dibahas di sini," jawab Alea seadanya. Rachel mengerucutkan bibirnya mendengar jawaban Alea yang tidak sesuai dengan jawaban yang ia harapkan. "Kau sungguh tidak asik, Lea," sungut Rachel. Alea menahan tawanya melihat wajah Rachel yang terlihat lucu di matanya. "Kak Yura," ucap Alula sedikit keras sambil menatap ke arah pintu hingga membuat perhatian orang-orang yang berada di ruang tamu tertuju pada sosok Yura dan Rei yang tengah berjalan ke arah mereka. "Yura, Kak Rei." Rachel seketika bangkit dari duduknya dan berlari ke arah Yura. "Ak, Yura, apa kau tahu aku sangat merindukanmu. Begitu banyak hal yang ingin aku ceritakan kepadamu setelah seminggu kau meninggalkanku," ucap Rachel sambil memeluk tubuh Yura. Yura tersenyum kaku merespon ucapan Rachel. Sedangkan Rei menatap adiknya dengan datar sambil menggelengkan kepalanya. "Rei, Yura, kalian sudah sampai?" tanya ayah Rangga pada Yura dan Rei. Rachel seketika melepas dekapannya di tubuh Yura dan membiarkan Yura menjawab pertanyaan ayahnya. Yura menjawab pertanyaan Rangga dengan anggukan kepalanya. "Saya dan Yura baru saja sampai, Om," jawab Rei. Rangga mengangguk paham. Ia pun mempersilahkan Rei dan Yura untuk duduk di antara mereka.
Kenapa aku merasa ada yang tidak beres di sini? Gumam Rahel setelah menyadari ekspresi wajah Yura yang nampak tengah memendam rasa takut. Rahel pun berjalan ke arah keluarganya dan kembali mendaratkan bokongnya di sofa yang tadi ia duduki. Bunda Farah pun berpamitan untuk ke dapur membuatkan minuman untuk Yura dan Ray. Sedangkan Mama Kiara kini tengah berbisik dengan Gary tentang wajah putra mereka yang terlihat semakin dingin. "Yura, Ray, ayo diminum dulu," ucap Bunda Farah lembut pada mereka. Yura dan Ray mengangguk bersamaan lalu mengambil minuman yang berada di depan mereka. "Sebenarnya ada apa ini, Aidan? Kenapa kau meminta Om dan keluarga datang ke sini?" tanya Gary pada Aidan setelah Yura dan Ray selesai meneguk minuman mereka masing-masing. "Alasan saya meminta Om dan keluarga datang ke rumah ini karena ada hal penting yang akan disampaikan Yura dan Ray pada keluarga kita," jawab Aidan sambil melemparkan tatapan perintah pada Ray. Ray yang mengerti dengan tatapan Aidan pun menghela nafasnya sesaat sebelum angkat bicara. "Kenapa aku merasa ada yang tidak beres di sini?" gumam Rahel setelah menyadari ekspresi wajah Yura yang nampak tengah memendam rasa takut. Rahel pun berjalan ke arah keluarganya dan kembali mendaratkan bokongnya di sofa yang tadi ia duduki. Bunda Farah pun berpamitan untuk ke dapur membuatkan minuman untuk Yura dan Ray. Sedangkan Mama Kiara kini tengah berbisik dengan Gary tentang wajah putra mereka yang terlihat semakin dingin. "Yura, Ray, ayo diminum dulu," ucap Bunda Farah lembut pada mereka. Yura dan Ray mengangguk bersamaan lalu mengambil minuman yang berada di depan mereka. "Sebenarnya ada apa ini, Aidan? Kenapa kau meminta Om dan keluarga datang ke sini?" tanya Gary pada Aidan setelah Yura dan Ray selesai meneguk minuman mereka masing-masing. "Alasan saya meminta Om dan keluarga datang ke rumah ini karena ada hal penting yang akan disampaikan Yura dan Ray pada keluarga kita," jawab Aidan sambil melemparkan tatapan perintah pada Ray. Ray yang mengerti dengan tatapan Aidan pun menghela nafasnya sesaat sebelum angkat bicara. "Hal penting apa itu, Ray?" Gary menatap putranya penuh tanya. "Maaf jika informasi yang akan saya sampaikan membuat Mama, Papa, Om dan Tante terkejut mendengarnya," ucap Ray lalu menatap Yura yang kini tertunduk. "Katakan saja Ray," titah Gary. Pandangan semua orang yang berada di ruang tamu pun kini terfokus pada Ray menunggu apa yang akan dikatakan oleh Ray. "Saya dan Yura sudah menikah," ucap Ray. Suasana di dalam ruangan pun berubah hening setelah mendengar ucapan dari Ray. "Hahaha, kakak jangan bercanda," ucap Rahel sambil tertawa. "Kau tahu kakak tidak pernah bercanda, Rahel," tekan Ray. Tawa Rahel pun seketika terhenti. Apa?" Rahel terbata. Pun dengan yang lainnya yang nampak begitu terkejut mendengar jawaban Ray. Sementara Aidan kini menatap datar pada Ray. "Apa maksudnya ini, Ray? Bagaimana bisa kau menikah dengan putri Om?" Rangga yang mengerti jika Ray tidak bercanda pun seketika bangkit dari duduknya. "Benar, apa maksudnya ini Ray?" Gary pun turut bangkit dari duduknya dengan wajah bingungnya. Farah dan Kiara pun menenangkan suami mereka masing-masing dan meminta mereka duduk kembali. Rangga dan Gary pun menghembuskan nafas kasar di udara lalu duduk kembali. Ray menatap kedua orang tuanya lalu menatap kedua orang tua Yura yang kini menatapnya dengan tatapan menuntut. "Sebuah insiden terjadi saat saya dan Yura dalam perjalanan kembali menuju desa A setelah melakukan kunjungan dari seberang desa A. Saat berada di jalan yang sangat sepi, mobil saya tiba-tiba bocor dan saat itu saya lupa jika tidak membawa ban cadangan sewaktu pergi ke desa A. Bukan hanya sepi, di daerah itu sulit mendapatkan jaringan sehingga saya tidak bisa mencari pertolongan untuk memperbaiki ban mobil yang bocor," ucap Ray. Semua orang masih diam menunggu lanjutan cerita dari Ray.
Hembusan nafas Ray terdengar kian memberat saat dirinya harus dituntut menjelaskan suatu hal yang sangat panjang dan lebar. Hal yang sulit Ray lakukan selama ini jika tidak tentang hal yang melibatkan pekerjaannya. Ray pun kembali melanjutkan ceritanya tanpa ada yang ia kurangi dan ia lebihkan. Semua orang nampak begitu terkejut mendengar penjelasan Ray yang tidak mereka duga. Farah dan Kiara pun nampak sudah meneteskan air matanya mendengar putra dan putri mereka yang sudah menikah dengan cara yang tidak baik. Terlebih Farah yang merasa kembali ke beberapa tahun lalu mengingat alasan pernikahannya dan Rangga yang didasari ada anak di antara mereka. Berbeda dengan Farah, Kiara dan Yura yang sedang menangis saat ini, Rahel dan Alula kini terlihat begitu senang mendengar kabar jika kakak mereka sudah menikah. Bahkan mereka tanpa sadar mengangkat tangan ke udara berbarengan tanpa menyadari jika suasana di antara mereka tengah tegang. Rahel dan Alula saling berpandangan dan bersorak dalam hati merasa senang atas apa yang terjadi pada kakak mereka masing-masing. Wajah senang mereka pun seketika berubah datar saat menyadari jika kini Aidan menatap mereka dengan tajam. Bunda, ayah, om dan tante, maafkan Yura dan Kak Ray telah membuat kedua keluarga kita malu karena insiden yang terjadi pada kami. Yura menatap keluarganya dan Ray secara bergantian dengan wajah sendunya. Jangan berbicara seperti itu, Yura. Kau tidak salah dalam hal ini. Ucap Mama Kiara lembut pada Yura. Mama Kiara dapat melihat jika kini Yura merasa tertekan atas apa yang terjadi kepadanya saat ini.